Saudara pasti masuk tahun ini, saudara mulai punya rencana, banyak resolusi yang saudara buat. Di awal tahun biasanya banyak janji-janji yang kita buat kepada diri kita sendiri. Dan biasanya 1-2 bulan kita lakukan, setelah itu kita mulai kendor lagi. Biasanya seperti itu. Banyak yang kalau saya baca di survei di seluruh dunia, nomor 1 adalah mengurangi berat badan katanya kalau resolusi. Tapi biasanya awal bulan pertama, kedua, ini menurut survei ya, mulai disiplin, tapi mulai bulan ketiga, keempat mulai balik-balik lagi. Tapi saya percaya di tempat ini semuanya konsisten di dalam Tuhan. Oke, tahun 2018 kita harus menatapnya dengan penuh gairah, karena kita tahu bahwa kita berjalan bersama Yesus. Dan oleh sebab itu kita harus masuk ke dalam sebuah tatanan kerajaan surga yang bisa membuat kita luar biasa di dalamnya. Kalau kita bicara waktu, kita bicara tahun baru, itu kita bicara zona waktunya manusia. Zona waktu manusia itu sangat terbatas, disebutnya kronos. Kronos itu betul-betul membatasi kita. Kita dibatasi sama umur, kita dibatasi sama waktu, satu hari ada 24 jam. 1 tahun ada 365 hari, dan kita semua nggak bisa keluar dari situ. Dan kita dibatasi waktu. Di dalam kota demi kota juga ada zona waktunya, time zone. Kemarin saya terbang dari Singapura kemarin sore, langsung ke Surabaya, tiba di sini jam 8 malam, punya perbedaan waktu 1 jam. Jadi sampai Surabaya langsung harus ganti semua waktu biar semuanya tepat. Karena saya harus pasang alarm tadi pagi, harus bangun on time. Kalau enggak nanti kebablasan, waktunya salah. Kalau saudara pernah terbang dari benua Amerika, bisa 12 sampai 16 jam perbedaan waktu. Makanya ada istilah namanya jet lag. Saudara harusnya tidur ketika sampai di Indonesia siang hari. Jadinya ngantuk siang hari, dinamakan jet lag. Karena ada perbedaan waktu yang harus kita alami. Dan itu adalah zona-zona waktu yang kita terbatas dan terkurung di dalamnya. Tapi kita menyembah Tuhan yang tidak bergerak di dalam zona waktu manusia. Dia bergerak di dalam zona waktu kerajaan surga. The kingdom zone atau kingdom time zone. Kerajaan surga mempunyai waktu yang disebut kairos. Nah, kairos ini luar biasa. Dia tidak ada past, present, and future. Tidak ada masa lalu, sekarang, dan seterusnya. Dia adalah time zone di mana zona waktunya itu betul-betul tidak dibatasi oleh apapun. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu ketika kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa mengalami hal-hal yang dahsyat. Kita mau belajar bagaimana tahun ini saya ada di dalam waktunya Tuhan. Walaupun saya hidup di tahun 2018, tapi saya hidup di dalam kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, time zone-nya Tuhan. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya harus ada di dalam tempat yang aman dan nyaman, supaya saya bergerak di dalam kemenangan demi kemenangan. Buka bersama-sama saya di Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan katakan begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, perlu saudara catat, nanti kita baca di kitab Yohanes. Ini rumahnya ada di kota yang namanya Betania. Itu ada di sebelah timur kota Yerusalem. Ya, Betani. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Garis bawahi kata-kata ini. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dalam pelajaran ketika saudara menarik pelajaran bahasa asli daripada kata ini, duduk dekat kaki Tuhan, itu adalah the Greek verb atau bahasa Yunani kata kerja, yaitu yang mengatakan bahwa itu adalah kata parakatiso. Parakatiso adalah duduk bukan di sebelah, tapi duduk di kaki Tuhan dengan posisi mendengar, posisi antusias, posisi yang secara verb, secara kata kerja, terus dan terus berusaha mendengar. Dan parakatizo adalah kata yang juga bukan sekedar hanya mendengar saja, mendengar dan mengerti. Mendengar dan mengerti. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?
Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Catat ayat 42 ini. Ada 3 hal yang Yesus katakan tentang parakatizo. Ada 3 hal yang Yesus ucapkan tentang apa itu arti duduk di kakinya dan terus, bukan sekedar hanya sekali saja, dan terus mendengarkan suaranya. Yang pertama dikatakan begini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti gak ada yang lain yang lebih perlu daripada itu. Hanya satu saja yang perlu. Yang kedua dia katakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti gak ada yang lebih baik daripada itu. It's the best. Yang tidak akan diambil daripadanya, itu yang ketiga. Hanya satu saja yang perlu, tidak ada yang lebih baik daripada itu, dan itu tidak bisa diambil daripadanya. Apa itu? Duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Parakatizo. Saya nggak begitu setuju sama beberapa seminar yang berjudul datang ke seminar ini, belajar bagaimana mendengar suara Tuhan. Ketika ada orang tanya sama saya, bagaimana bisa mendengar suara Tuhan, Pak? Saya katakan saya tidak bisa jelaskan secara konkret. Saya nggak bisa jelaskan bahwa tutup mata, nanti engkau berdoa selama 2 menit, engkau akan dengar suara-suara pelan-pelan, kemudian engkau berdoa lagi, masuk lagi, dalam hadiratnya sekitar 15 menit, kau bisa mendengar tiba-tiba suara Tuhan. Kalau engkau mujur, mungkin dalam waktu setengah jam kau bisa melihat penampakan. Nggak ada formula seperti begitu. Kenapa anak-anak saya bisa mengerti bahasa tubuh saya? Kenapa anak-anak saya bisa mengerti ketika saya berkomunikasi dengan mereka? Kenapa anak-anak saya bisa mengerti ketika saya memberikan instruksi kepada mereka? Karena ada hubungan intim. Karena ada parakatizo. Karena ada duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya. Dengan kata lain, dia bukan sekedar hanya mendengar, dia berusaha untuk mengerti. Itu parakatizo artinya. Ketika anak-anak masih kecil, mereka mulai hubungan intim dengan saya dan mamanya, dan kemudian kita mulai kasih tahu bahasa verbal dan non-verbal. Dan akhirnya betul-betul mereka bisa mengerti dan memahami apa yang kami suka dan apa yang kami tidak suka. Contoh, ketika mereka ada di dalam sebuah perkawinan, pesta, ketika mereka masih kecil-kecil, mereka mulai berlari-lari, lari. Saya nggak suka. Dari jauh saya nggak teriak-teriak, saya nggak perlu teriak-teriak sama mereka, saya cuma liatin begini dari jauh. Mereka udah paham, langsung begitu. Dari jauh saya cuma begini, dari jauh mereka begini. Oke. Terus saya cuma begini aja, langsung lari ke sini. Jangan lari-lari dong. Oke, Dad. Tapi ketemu teman aku, ya nggak apa-apa ketemu teman, tapi jangan lari. Ini pesta, hormati dong. Oke. Ini Bu Lydia kenal anak saya, kita ke Israel sama-sama. Dia ngerti bahasa tubuh saya sama dia. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Hubungan intim. Makanya saya terus katakan begini, hubungan intim sama Tuhan bukan keharusan, gaya hidup. Keharusan adalah faktor eksternal. Saya nggak pernah suka pakai istilah itu. Karena orang kalau diharuskan pasti berontak, pasti lupa, pasti capek sendiri karena diharuskan, karena nggak lahir dari dalam sini. Tapi ketika itu menjadi gaya hidup, lifestyle, nagih. Duduk di kaki Tuhan, dengar suaranya, dan terus mendengarkan instruksinya, itu hanya satu yang perlu. Gak ada lain lagi yang lebih perlu daripada itu di tahun 2018. Gak ada lagi yang lebih terbaik daripada itu di tahun 2018. Dan itu tidak akan bisa diambil daripada saudara. Tidak akan bisa diambil daripada saudara. Masuk ke dalam posisi itu. Itu adalah posisi yang paling aman dan nyaman dalam hidup saudara. Ada seorang violinis, seorang pemain biola yang sangat terkenal di dunia. Hebatnya luar biasa. Sekali konser di Washington DC, tiketnya bisa 13 juta. Karena ini pemain violinis, pemain biola yang sangat terkenal. Biolanya dia beli dari abad 18, harganya 53 M. Biolanya. Dan dia mau tes, dia mau tahu kira-kira orang memperhatikan dia atau tidak. Jadi 3 hari
sebelum dia mengadakan konser akbar yang luar biasa di Washington DC di Amerika, dia turun ke stasiun subway, metro, kereta bawah tanah, dia turun di situ. Dan dia mengambil posisi sebagai seorang pengamen. Dia mulai mainkan biolanya di rush hour jam 7.30 pagi, jam 8 pagi. Dia mulai mengadakan sebuah konser kecil-kecilan di stasiun subway di bawah tanah. Tapi karena begitu banyak orang yang sibuk mondar-mandir kejar kereta dan mau kerja dan lain sebagainya, tidak ada satupun orang yang memperhatikan dia. He gave a 2-hour free concert. 2 jam konser gratis di situ. Yang harusnya saudara bayar 13 juta kalau nonton konsernya dia. Dia mainkan biola yang harganya 53 M dengan suara yang sangat merdu dan luar biasa. Hanya ada satu ibu yang tahu siapa dia. Dan ibu itu stop, terkagum-kagum. Wow, Anda adalah orang yang 3 hari lagi akan konser. Ya. Wow. Dia berdiri depan ibu itu, depan bapak itu. Dia nonton konser gratis selama 2 jam. Yesus selalu ada di situ. Dia selalu ada di dalam ruangan itu, menunggu saudara untuk datang duduk di kakinya. Tapi seringkali kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak perlu. Kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Dan kekuatan kita sangat terbatas. Kita nggak ngerti bahwa ada sebuah kekuatan yang tidak ada batasnya di dalam zona waktu yang juga tidak ada batasnya. Karena di dalam zona waktu kerajaan surga dia telah menyiapkan perkara yang luar biasa indahnya bagi saudara. Masuk tahun 2018, belajar untuk duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan suara dia. Belajar mendengar suara dia. Makin intim, makin cakap pendengarannya. Makin intim, makin tajam pendengarannya di dalam Tuhan. Saking sukanya Yesus dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Beberapa hari sebelum dia naik di kayu salib, dia kembali datang ke rumah itu. Yohanes mencatat begini, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 sampai 7 maksud saya, mengatakan begini. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betani, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyaikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu harganya sangat mahal dan yang kecil saja kalau tumpah itu bisa seminggu nggak hilang-hilang. Ini setengah kati diusapkan, diseka di atas kaki Yesus. Ayat berikutnya, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan ayat yang ke-7, respon daripada Yesus. Dikatakan begini, maka kata Yesus, biarkanlah Maria melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ini ada sebuah pernyataan yang luar biasa yang pada hari itu saya yakin Maria juga nggak ngeh dan nggak sadar. Kenapa? Karena rupanya pernyataan ini adalah pernyataan favor, sebuah perkenanan Tuhan yang luar biasa yang diberikan hanya satu-satunya kepada wanita Yahudi, yaitu kepada Maria. Merupakan kehormatan yang luar biasa bagi wanita-wanita Yahudi untuk membubuhi rempah-rempah atau wangi-wangian kepada tubuh jenazah kerabat, sahabat atau keluarga mereka. Makanya ada 3 wanita datang ke kubur Yesus, mau memberikan rempah-rempah wangi-wangian ini ke atas tubuh Yesus. Apakah mereka menemukan Yesus? Tidak, karena Yesus sudah bangkit. Satu-satunya wanita yang mendapatkan perkenanan Tuhan untuk membubuhi wangi-wangian atas tubuh Yesus, sampai ada pernyataan ini keluar dari mulut dia. Biarkan dia lakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Itu hanya Maria. Karena rupanya beberapa hari setelah peristiwa ini, Yesus naik ke kayu salib. Dan rupanya wangi-wangian itu yang dibubuhi sama Maria tidak hilang sampai hari penguburannya. Satu-satunya wanita yang mendapatkan perkenanan Tuhan, favornya Tuhan, adalah Maria. Masuk ke dalam zona waktunya Tuhan. Saudara akan diberikan perkenanan Tuhan di tahun 2018.
Duduk di kaki Tuhan, parakatizo, terus belajar dengar instruksi Tuhan. Karena banyak instruksi yang dia mau berikan kepada saudara, supaya saudara berjalan dalam jalur yang benar di tahun ini. Banyak instruksi yang dia mau berikan. Nanti aku akan mempertemukan engkau dengan jejaring yang tepat, kesempatan yang tepat. Coba kita baca ayat ini dulu. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-7 sampai 13 mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-22, ayat 7 sampai 13. Hal yang kedua, apa yang Yesus akan berikan kepada saudara ketika saudara masuk ke dalam kairos atau zona waktunya Tuhan adalah ini. Lukas 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Perhatikan kalimat ini. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Instruksi yang diberikan. Petrus dan Yohanes. Katanya, pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, mereka respon, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Instruksi berikutnya, jawab Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Catat ayat ini. Orang yang membawa kendi berisi air, ikuti dia, supaya engkau menemukan rumah itu. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, ayat 11, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ini semua instruksi yang Tuhan berikan. Perhatikan ayat 13. Maka berangkatlah mereka, Petrus dan Yohanes. Dan perhatikan kalimat ini. Dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Jangan percaya perkataan orang. Jangan percaya perkataan siapapun. Percaya perkataan Yesus. Karena perkataan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Perkataan dia adalah ya dan amin. Perkataan dia yang disampaikan, instruksi yang disampaikan pasti akan ditemui semuanya seperti yang dikatakannya. Pada saat itu nggak ada sistem komunikasi. Pada saat itu nggak ada smartphone. Waktu saat itu nggak bisa Petrus sama Yohanes janjian sama si pembawa kendi air. Karena kalau nggak ketemu sama si pembawa kendi air, nggak ketemu sama rumahnya. Kuncinya apa? Ketemu sama si pembawa kendi air. Alkitab tidak mendokumentasikan lebih detail lagi di persimpangan mana mereka harus ketemu. Alkitab tidak mendokumentasikan ada di jalur mana mereka harus ketemu. Si pembawa kendi air kan banyak waktu saat itu. Kendinya warna apa? Dia pakai jubah apa? Alkitab tidak mendokumentasikan, tapi saya percaya akan lebih banyak detail yang diucapkan Yesus kepada dua muridnya ini. Karena pada akhirnya dikatakan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus. Saat ini gampang. Pada saat itu nggak ada smartphone, nggak ada telepon, mereka nggak bisa kontak-kontak. Kamu katanya pembawa kendi air yang begini ya. Aku disuruh Yesus ketemu kamu jam sekian ya, jangan telat ya. Kalau kamu datang duluan tungguin ya. Di persimpangan mana sih kamu lewatnya? Mereka semuanya mengandalkan perkataan Yesus. Saat ini kalau saudara mau ketemu sama orang, mau meeting gampang. Saudara nggak pernah ketemu sama orangnya juga gampang karena ada telepon. Orang mau ketemu sama saya juga gampang ke tempat umum kalau belum pernah ketemu. Bapak yang mana pak? Ini pak, saya baru masuk pintu pak. Lihat pak, nah itu pak. Yang mengkilat-mengkilat pak. Nah, lihat nggak? Oh iya pak, bapak mana pak? Saya di ujung pak, pakai baju kotak-kotak pak. Langsung gampang ketemu. Easy. Dulu nggak gitu. Mereka harus mengandalkan perkataan Yesus. Saat ini kita nggak mengandalkan perkataan Yesus. Kita mengandalkan perkataan media, kita jadi ketakutan. Kita mengandalkan perkataan orang, kita jadi ketakutan. Kita nggak belajar melatih parakatizo, kita nggak belajar untuk duduk di kaki Tuhan. Dan kita masuk tahun 2018 kita ketakutan. Padahal dikatakan semua seperti yang dikatakan dia. Saudara, akhirnya mereka ketemu sama si pembawa kendi air dan ketemu sama rumah itu. Kalau saudara dengar suara Tuhan, belajar hubungan intim sama Tuhan, tahun ini saudara akan dipertemukan dengan jejaring, dengan orang, dengan network yang tepat dalam hidup saudara. Saudara akan dipertemukan dengan kesempatan, opportunity yang tepat. Karena apa? Orang, jejaring, kesempatan itu semuanya letaknya ada di dalam kairosnya Tuhan. Zona waktunya kerajaan surga.
Makin saudara hubungan intim, duduk dekat kaki Tuhan, para katiso saudara lakukan, saudara akan masuk ke dalam zona waktunya Tuhan. Dan di dalam kairosnya Tuhan, saudara akan menemukan keberhasilan demi keberhasilan. Semua kepastian demi kepastian ada di dalam situ. Pengkhotbah mencatat dengan sangat jelas, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, dan roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu dan nasib bicara soal time and chance bahasa Inggrisnya. Dan dalam bahasa Ibrani dikatakan alaf dan taf, bahasa Yunani dikatakan alfa dan omega, bahasa Indonesianya awal dan akhir. Awal dan akhir dari kehidupanmu. Ketika engkau masuk ke dalam zonanya Tuhan, ketika engkau menemui keberhasilan itu bukan karena engkau lebih kuat, bukan karena engkau lebih berhikmat, bukan karena engkau lebih cerdas. Itu semuanya karena Tuhan. Tahun 2018 di ujung tahun ini engkau akan menikmati keberhasilan yang luar biasa dalam hidupmu. Kau akan menikmati rencana Tuhan, rancangan Tuhan terjadi atas hidupmu. Dan di ujung tahun ini kesaksian kita akan katakan, Tuhan terima kasih. Semuanya bukan kuat dan gagah saya. Karena saya ada di dalam time zone-nya Tuhan. Masuk dalam kairosnya Tuhan. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Karena di dalam time zone-nya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, ada kesempatan yang dia sudah siapkan bagi saudara. Ada jejaring demi jejaring yang dia sudah siapkan bagi bisnis usaha saudara. Bagi pelayanan saudara. Yang masih single-single jangan dengar khotbah ini besok pulang bilang, oh pembawa kendi air. Ada tukang aqua datang ke rumah, itu pembawa kendi air, main-main mata sama dia. Pembawa kendi air ya jangan-jangan kamu jodoh saya. Bukan gitu ya. Pembawa kendi air, orang yang tepat Tuhan akan kirim dalam hidup saudara. Saudara, tahun 2000 saya diminta sama Tuhan. Tuhan berikan visi dalam hidup saya untuk memimpin industri rohani Indonesia. Industri rohani itu dalamnya ada toko buku rohani, penerbitan, televisi rohani, talk show, radio, dan lain sebagainya. Dan ada distributor, ada UKM yang jumlahnya sampai ribuan. Dan industri ini gak pernah ada asosiasinya. Industri ini berdiri sendiri. Dan kemudian tahun 2000 Tuhan katakan, ayo buat, karena industri ini adalah industri yang menopang gereja. Ketika gereja butuh Alkitab, gereja lari ke industri rohani, gereja butuh kaset-kaset atau buku atau peralatan gereja, sekolah minggu dan lain sebagainya, gereja akan lari ke industri rohani. Dan industri ini tidak terregulasi, industri ini masih kacau balau, masih berdiri sendiri-sendiri, ada pembajakan juga terjadi dan lain sebagainya. Ayo diluruskan. Jadi akhirnya saya panggil teman-teman dari semua industri rohani, kita kumpul dan kita mulai ngobrol. Nah, mereka bilang, Pak, karena ini visi yang Tuhan berikan kepada Bapak pimpin aja Pak, Bapak jadi presidennya Pak, asosiasi. Oke, saya jalankan itu, dan kemudian saya bilang, Tuhan udah terbentuk ya, kita buat sistem diskon yang tepat, kita buat regulasi yang membajak produk, kita singkirkan, kita berikan teguran dan lain sebagainya, jadi kita buat bersih pokoknya, industri rohaninya. Kita buat dengan integritas ilahi. Tuhan bilang begini, oke, sudah selesai, sekarang kamu harus buat convention. Convention? Iya. Seperti Pekan Raya Jakarta konsepnya, tapi orang masuk ke dalam semuanya barang-barang rohani. Kasih tahu gereja, undang gereja, supaya gereja tahu bahwa ada industri rohani yang bergerak di Indonesia. Saya berdoa lagi, di mana Tuhan? Itu tahun 2008. Tuhan bilang, buat di tengah kota. Di tengah kota di mana? Tengah kota Jakarta. Iya, di mana? Istora, kata Tuhan. Saya bilang lagi, Tuhan, Istora sewa seharinya ya 120 juta. Gimana dapat uangnya Tuhan? Tuhan terus bicara. Terus saya bilang begini, oke, kalau ini dari Tuhan, saya minta dua hal Tuhan. Saya gak mau berhutang, dan saya gak mau ngemis-ngemis minta uang. Itu bukan ciri saya. Saya diajarkan sama orang tua saya gak begitu. Saya gak mau ngemis-ngemis minta uang, minta donation, dan saya gak mau pinjem Tuhan. Gak mau. Saya serahkan sama Tuhan. Akhirnya tim kami buat paket sponsor. Karena dari sewa booth-nya aja gak cukup uangnya. Paket sponsor. Waktu kami sodorkan kepada potensi sponsor, gak ada satupun yang mau. Mereka katakan begini, Pak udah pernah buat gak? Belum. Nah bagaimana kami tahu entar berhasil atau tidak? Gak mau dulu lah. Gitu. Yang kedua, namanya aja udah Indonesian Christian Retail Expo. Ada nama Kristennya Pak. Gak mau produk atau jasa kita diasosiasikan dengan nama Kristen, bahaya Pak, gak bagus.
Tolak sama semua. Gak ada sponsor. Ketar-ketir gak? Oh jelas. Seminggu sebelum acara dimulai, saya dipanggil ke Mabes Polri. Pak, kami mau memberikan izin keramaian. Tapi ini acara apa ya Pak ya? Kalau KKR kami tahu Pak, ini acara apa Pak? Gak pernah ada di Indonesia. Betul Pak, ini seperti Pekan Raya Jakarta Pak, PRJ. Tapi ketika Bapak masuk ke dalam, dalamnya Pak penuh dengan barang-barang rohani Pak. Hanya barang-barang rohani Kristen Pak. Oh gitu, ngerti. Dibuatkan, seminggu sebelumnya keluar izin keramaian. Dana masih tekor. Seminggu sebelum itu, ada teman saya yang udah lama saya gak pernah ketemu. Dia telepon saya. Dia bilang gini, Bill, kamu lagi buat acara ya? Aku dengar. Iya, ini aku baru lewat di Jalan Sudirman. Umbul-umbulnya di mana-mana. Ya, udah beres semuanya. Udah, saya bilang gitu. Keuangannya udah beres. Nah, itu belum, saya bilang gitu. Kamu kenapa nggak ngomong? Ya, saya malu ngomongnya. Saya nggak tipe minta-minta soalnya. Berapa sisanya? Saya sebutkan angkanya. Dia bilang gini loh, aku tuh telepon karena aku tergerak. Besok datang deh ke kantor atau kirim orang juga nggak apa-apa. Aku tutup semuanya ya. Terus saya bilang gini loh, jangan. Ntar saya balikinnya gimana? Orang ini sponsor aja nggak ada. Nggak usah balikin. Saya mau nabur kok. Dan jangan sebut nama saya. Acaranya berhasil tanpa hutang. Di cover sama Tuhan. Bagi saya, dia adalah si pembawa kendi air yang Tuhan kirim tepat pada waktunya. Dia adalah pembawa kendi air yang lewat dalam hidup saya. Dan saya dipertemukan sama dia. Habis setelah acara itu gak pernah ketemu lagi. Gak pernah ketemu lagi. Cuman kontak-kontak lewat WA aja, gak pernah ketemu lagi. 6 bulan setelah itu saya dipanggil ke Amerika. Karena yang hadir di acara itu 15.000 orang. Di Amerika selalu setiap tahun kami punya acara bersama-sama karena semua asosiasi dari seluruh dunia kumpul. Dan mereka membuat acara besar tahunan di sana. Yang waktu saya hadir, dari Indonesia, saya dari Indonesia dipanggil ke depan. Dia bilang begini, kami mau memberikan penghargaan bagi Indonesia. Dan kami minta supaya Bapak ini memberikan speech di depan. Karena kami mau menyatakan bahwa convention pertama yang diadakan di Indonesia, convention Kristen itu adalah convention yang terbesar di Asia. Mengalahkan Singapura, Hong Kong, Korea, dan lain sebagainya. Sudah bertahun-tahun mengadakan begitu. Kami mau tahu, kok negara di mana kalian itu minoritas, kok bisa buat convention besar begitu? Saya maju di atas, saya bilang begini. Itu bukan karena saya lebih cerdas, bukan karena saya lebih kuat, bukan karena saya lebih berhikmat. Saya kutip Pengkhotbah 9 ayat 11. Alaf dan Taf, Alfa dan Omega, awal dan akhir, semuanya karena Tuhan. Bukan karena saya. Semuanya karena saya masuk di dalam time zona waktunya Tuhan. Masuk di dalam kairosnya Tuhan. Saya pulang dari sana, lega hati saya bilang, Tuhan, utang lunas ya. Selesai ya Tuhan. Tuhan bilang begini, enak aja. Itu baru permulaan. Sekarang harus siap-siap buat yang kedua. Aduh Tuhan. Tahun 2009 saya datangin Mabes Polri ke teman-teman, saya bilang, Pak gimana Pak kalau buat tahun ini? Jangan Pak, ini tahun pemilu Pak, jangan Pak, jangan tahun ini Pak. Saya keluar dari Mabes Polri, hati saya senangnya minta ampun. Terima kasih Tuhan, kalau perlu tiap tahun pemilu aja Tuhan, gak usah buat lagi. Gak bisa ngeles, akhirnya tahun 2011 harus buat yang kedua. Yang kedua Tuhan bilang jangan buat di Istora, sekarang buat di Kelapa Gading. Kelapa Gading kalau saudara pernah ke Jakarta adalah tempat di Indonesia di mana orang Kristen per kapita terbesar ada di situ. Gereja per kapita terbesar jumlahnya juga ada di daerah perumahan itu. Ada 167 pintu gereja, ada 400 kebaktian yang terjadi di Kelapa Gading setiap hari Minggu. Itu sudah seperti Holy Land. Kalau saudara nggak punya uang ke Israel, pergi Kelapa Gadingnya itu udah Holy Land juga di situ. Semua ministry besar, semua gereja-gereja besar punya markas di sana. Perputaran uang nomor 1 di Indonesia ada di Kelapa Gading. Semua waralaba ada di sana, semua bank ada di sana, dan mallnya saja ada 5 di sana. Luar biasa tempat itu. Sekarang sedang dibangun LRT ya, lewatin tempat itu. Jadi Tuhan bilang buat di situ, namanya Mall of Indonesia, buat di ground floor-nya. Saya bilang oke Tuhan, hal yang sama terjadi lagi. Gak ada sponsor yang mau. Dan saya bilang lagi, 2 hal, kondisi Tuhan, gak mau hutang, gak mau minta-minta Tuhan. Saudara,
Persis seperti yang pertama, seminggu sebelum itu ada seorang ibu yang saya juga baru pertama kali ketemu sama dia itu baru 1 tahun sebelumnya. Dia telepon saya, dia katakan, "Pak, mau buat acara ya, saya dengar. Bapak ketemu ya, presentasiin kepada saya." Saya ngobrol sama dia 10 menit, dan kemudian dia bilang, "Pak, saya tutup sisanya, jangan sebut nama saya." Acaranya tertutup, gak ada hutang, yang hadir 40.000 orang. Dan waktu acara itu terjadi, saya kembali dipanggil ke Amerika. Saya dipanggil ke sana karena mereka mendengar pihak mallnya sampai heboh. Karena mereka katakan, pihak mall katakan gak pernah kita buat acara yang seramai ini. Sampai valet parkingnya juga nggak bisa lagi terima. Itu kalau saudara tahu daerah situ sebelahnya ada daerah perumahan namanya Sunter, itu macetnya sampai ke sana. Mereka katakan, "Pak, kita pernah buat konser band Dewa di sini. Nggak serame ini, Pak. Ini sampai ngebludak orangnya datang semua." Saya dipanggil ke sana lagi, dan waktu acara di Amerika itu ada Pak Reinhard Bonnke dan lain sebagainya. Ada upacara yang sudah disiapkan bagi Indonesia, dan saya juga dikejutkan karena mereka lakukan itu surprise. Dan saya dipanggil ke depan lagi, dan pada hari itu saya diberikan award atau penghargaan tertinggi dari asosiasi Kristen di dunia, namanya Peter Gunter Award. Itu hanya diberikan 1 tahun sekali kepada orang yang dianggap berprestasi menurut mereka begitu. Itu diberikan kepada saya, besar. Kemudian saya disuruh kasih speech lagi. Apa yang saya katakan sama dengan tahun 2008. Karena mereka katakan begini, ini kami berikan penghargaan karena kali ini Indonesia mengadakan second convention, yang convention yang kedua. Bukan lagi terbesar di Asia, tapi terbesar di dunia. Mengalahkan Amerika, mengalahkan Brazil, mengalahkan segala-galanya. Kok bisa orang sebanyak itu datang? Kok bisa ternyata gereja bertumbuh di sana, katanya begitu. Kembali pernyataan saya sama. Alaf dan Taf, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Bukan karena saya lebih cerdas, bukan karena saya lebih kuat, bukan karena saya lebih berhikmat. Semuanya karena Tuhan. Itu aja, kiat-kiatnya hanya itu. Udah gak ada yang lain karena saya masuk ke dalam zona waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, dia pertemukan dengan orang jejaring yang tepat, dia pertemukan dengan kesempatan yang tepat. Saya pulang ke Indonesia, dan sampai hari ini, penghargaan yang besar itu, gak pernah saya pajang. Penghargaan itu sudah debuan ada di bawah meja saya. Kalau saudara mau silakan ambil buat talentan silakan. Saya gak butuh, karena ada nama saya di situ. Kolega saya, keluarga saya bilang sama saya, itu penghargaan tertinggi loh. Kenapa kamu gak bangga? Taruh dong di tembokmu. Saya bilang saya gak akan pernah bangga. Karena semua keberhasilan itu bukan karena saya. Kalau nama di piagam itu diganti dengan Yesus Kristus baru saya pajang. Karena ada nama saya di situ, saya tidak akan pernah pajang. Udah debuan, saya gak peduli, saya gak pernah lihat lagi. Bukan saya gak menghargai mereka memberikan itu, bukan. Tapi saya tahu keberadaan posisi saya di mana. Karena semua keberhasilan itu karena Kristus. Semuanya karena Tuhan, semuanya karena saudara dan saya masuk ke dalam zona waktunya Tuhan. Yuk kita parakatiso tahun ini. Kita duduk dekat kaki Tuhan dan kita terus belajar dengar suara Tuhan. Hidup intim, simple, sederhana, tapi seringkali dilupakan sama kita. Kita sibuk ngurusin yang lain-lain, kita lupa. Kita lewati orang yang lagi konser, kasih konser gratis. Kita lupa, dia tunggu di ruangan itu. Kalau saudara datang meeting, seringkali saudara datang orangnya belum datang. Tapi ketika saudara masuk ke dalam ruangan itu, di mana saudara berhubungan intim dengan Tuhan, dia tidak pernah telat. Dia selalu ada di situ, dia tunggu saudara. Yang telat siapa? Kita yang telat. Duduk di kaki Tuhan dan terus dengarkan suara Tuhan. Saya tutup dengan kebenaran ini saudara. Ironis, tapi saya percaya di tempat ini gak begitu. Markus 4 ayat 35 sampai 41 mengatakan begini. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Murid-murid Yesus yang dekat dengan Tuhan adalah gambaran bagaimana gereja yang selalu mengatakan bahwa saya juga dekat dengan Tuhan. Saya datang ke gereja. Tapi banyak orang di gereja tidak mengerti bagaimana mereka hidup intim. Mereka gak ngerti mereka duduk di kaki Tuhan. Mereka gak ngerti bagaimana mereka belajar mendengarkan suara Tuhan. Markus 4 ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan kalimat ini, marilah kita bertolak ke seberang. Yang keluarkan kata-kata itu siapa? Yesus. Ketika Yesus mengeluarkan sebuah kata, itu adalah firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Harusnya murid-muridnya sadar,
Harusnya murid-muridnya kenal siapa dia. Harusnya murid-muridnya tahu bahwa firman yang dikeluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu ada bobotnya. Berbobot. Has a weight on it. Ada anointing on it. Jadi waktu Yesus katakan marilah kita bertolak ke seberang, itu ada artinya. Nggak seperti waktu saya katakan, kalau saya katakan yuk kita bertolak ke seberang, saya nggak pernah bisa kasih jaminan sama saudara bahwa kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Nggak bisa. Tapi ketika Yesus yang bicara marilah kita bertolak ke seberang, itu artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena Yesus yang kasih tahu, Yesus yang ngomong, Yesus yang bicara, firman yang keluar. Setiap kali firman yang keluarkan dari mulutnya ada jaminan. Kenapa dia katakan begini? Karena memang dia mungkin sedang capek, dia sebentar lagi akan mau tidur. Apakah dia tahu akan ada badai? Tahu. Apakah dia tahu sebentar lagi akan badai menyembur masuk ke dalam perahu itu? Dia tahu nggak? Tahu, dia maha tahu kok. Dia tahu, oleh sebab itu dia keluarkan firman-Nya. Supaya apa? Firman-Nya memproteksi mereka semuanya. Itu maksudnya. Ini ayat ini walaupun sepotong, bobotnya luar biasa. Murid-muridnya nggak sadar. Cuman dianggap kata-kata biasa, marilah kita bertolak ke seberang. Seperti kata-kata orang biasa. Enggak, ini keluar dari mulut dia kok. Marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Billy Lantang yang mengeluarkan kata-kata itu, nggak ada jaminan. Tapi kemarilah kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang mengeluarkan kata-kata itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Itu bedanya. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, terjadi nih. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kalau murid-muridnya sadar dan ngerti kata-kata dia, marilah kita bertolak ke seberang yang artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat, jangan dibangunin. Jangan dibangunin, pasti sampai kok ke seberang dengan selamat walaupun ombaknya menyembur masuk. Ini enggak. Dalam statusnya sih kayaknya dekat sama Yesus, tapi nggak ngerti perkataan Yesus. Ketakutan nggak mereka? Ketakutan akhirnya. Maka murid-muridnya membangunkan dia, ayat 38, dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, bangunkan Yesus, bangun. Ya pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Harusnya nggak harus begini. Walaupun nggak tenang danau itu tetap aja mereka sampai ke seberang dengan selamat kok. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ada dua pernyataan Yesus katakan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu nggak percaya? Kan aku udah bilang dari awal tadi, marilah kita bertolak ke seberang. Nggak ngerti artinya. Makanya kalau yang naik perahu itu jemaat Betaningin, dan pasti ayatnya berubah bedanya, betul? Karena saudara semua ngerti apa yang Yesus katakan. Amin. Saudara nggak akan bangunkan Yesus. Ayatnya berbeda pasti. Yesus bertolak ke seberang dengan jemaat Betaningin dan ibadah jam 9.30 lebih tepatnya. Ya kan, Yesus katakan begini, marilah kita bertolak ke seberang. Masih sama nih ayatnya. Ya. Kemudian lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ayat 37. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, di sini mulai berubah ayatnya. Maka jemaat Betaningin dan gandengan tangan dan mulai berteriak satu sama yang lain, jangan bangunkan Yesus. Pasti gitu saudara, amin. Jangan bangunkan Yesus. Ada jemaat satu yang datangnya cuman kalau lagi Paskah sama Natal doang, imannya nggak pernah bertumbuh. Dia sendiri yang berteriak, bangunin dong yang bener aja. Semuanya berteriak, jangan. Tadi dia udah berfirman, marilah kita bertolak ke seberang. Semuanya pada begini-begini pegangan tangan. Yang artinya adalah semuanya rame-rame katakan, kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Gitu-gitu. Wow, menyembur masuk, udah banjir di dalam perahu. Mereka terus berlayar dan akhirnya kapalnya sampai ke seberang dengan selamat. Di situ baru Yesus bangun. Dia bangun dan dia katakan, wahai jemaat Betaningin dan besar imanmu, luar biasa engkau. Dahsyat engkau.
Karena engkau mengerti instruksiku, engkau mengerti apa yang aku katakan. Karena engkau selalu intim denganku. Tahun 2018 akan ada badai. Pasti ada badai. Tapi saya percaya ketika saudara masuk ke dalam zona waktunya Tuhan, saudara dan saya sampai ke seberang dengan selamat. Saudara pasti berhasil, saudara pasti luar biasa, dapat kemenangan dari Tuhan, perkenanan Tuhan, ketemu dengan jejaring yang tepat, dan ketemu dengan kesempatan demi kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan di dalam kairosnya Tuhan, dalam zona waktunya Tuhan. Dan di ujung tahun ini dengan bangga saudara katakan, terima kasih Tuhan. Semua keberhasilan karena Alaf dan Taf, Alfa dan Omega, awal dan akhir, bukan karena saya, karena Tuhan. Karena Tuhan. Tahun 2018 menjadi luar biasa Tuhan, karena Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami belajar bagaimana kami duduk di kaki-Mu itu Tuhan. Engkau sendiri mengatakan tidak ada lagi yang lebih perlu daripada itu. Tidak ada lagi yang lebih terbaik daripada itu Tuhan. Dan itu tidak akan pernah bisa diambil daripada kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami di tahun ini. Kami makin mempertajam doa kami kepada Tuhan. Hubungan intim kami kepada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan suara Tuhan. Parakatiso. Dan belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perkenanan Tuhan terjadi. Jejaring yang tepat Engkau akan kirim. Si pembawa kendi air itu akan lewat dalam hidup kami. Dan ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Dan walaupun ada badai Tuhan, kami akan sampai ke seberang dengan selamat. Karena tangan penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan di ujung tahun ini dengan bangga kami bisa katakan, Tuhan terima kasih. Semua yang terjadi, semua keberhasilan yang terjadi, semuanya karena Yesus. Bukan karena kami cerdas, bukan karena kami lebih kuat, bukan karena kami lebih berhikmat, tapi semuanya karena Yesus. Meteraikan ini dalam hidup kami Tuhan. Kami mau masuk dalam zona waktunya Tuhan. Kami mau ada di dalam posisi yang paling aman dan nyaman di tahun 2018. Di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan kami percaya, kehidupan kami di tahun yang baru ini menjadi perkasa. Ketika kami bersandar kepada dompet kami sendiri, semuanya terbatas. Tapi ketika kami bersandar kepada Tuhan, semuanya menjadi tidak terbatas Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Materaikan ini kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengerti, dan juga diberikan kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Dan kita sama-sama kita katakan, amin.